Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 IPS 1 ingin mempresentasikan budidaya ikan konsumsi. Pengertian budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi adalah memperbanyak, merawat, menjaga, melestarikan ikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau ikan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis ikan konsumsi. Ikan konsumsi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi sebagai pangan oleh manusia. Ikan konsumsi juga dapat dikelompokkan berdasarkan upaya memperoleh ikan tersebut sebagai penangkapan langsung dari alam dan hasil pembudidayaan. Beberapa jenis ikan konsumsi antara lain sebagai berikut. A. Ikan air tawar. Ikan air tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar. Seperti sungai dan danau, budidaya pembesaran ikan air tawar didominasi oleh ikan lele, mas, patin, nila, dan gurame. 1. Ikan mas. Pembudidayaan ikan mas relatif mudah dan sifatnya yang tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Nama ikan mas mempunyai sebutan berbeda di tiap daerah. Ikan mas tombro, mas-masan, yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ikan rayo atau ikan ame yang berada di Sumatera Barat. Ikan mas cocok dikembangkan di lingkungan tropis seperti Indonesia. Suhu ideal bagi pertumbuhannya antara 23-30 derajat Celcius. Ikan ini bisa dibudidayakan oleh dalam kolam tanah, kolam air deras, dan jaring terapung. Ikan mas berbadan agak memanjang pipih ke samping dan lunak. Ikan ini menyukai habitat air yang tidak terlalu dalam dan deras seperti di pinggiran sungai atau danau. Ikan ini hidup pada ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut. Makanan ikan mas antara lain tumbuhan air, binatang renik. Makanan utamanya tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan. Pemijahan ikan mas dapat dilakukan sebagai tahun tidak tergantung musim. Pembenihan ikan mas biasa dilakukan selama 2-3 minggu untuk benih setiap berdederkan. Pembesaran ikan mas dapat dilakukan saat benih sudah berukuran 5-8 cm yang berasal dari hasil perdederan. Pembesaran ikan mas dilakukan 3-4 bulan sesuai ukuran ikan yang menjadi tujuan panen. Selama pembesaran ikan diberi pakan tambahan berupa pelet. Pemberian pakan dilakukan pagi, siang, dan sore. 2. Nila. Ikan nila merupakan ikan air tawar yang mudah dipelihara dan gangguan penyakitnya tidak begitu banyak dan pertumbuhannya sangat cepat. Ikan ini memiliki berbagai keunggulan dengan varietas unggul yang dihasilkan antara lain nila merah, nila gift, nila gesit, nila nirwana. Nila dapat dibudidayakan di berbagai wadah seperti kolam air tenang, kolam air deras, dan sawah. Bentuk badan ikan nila pipih ke samping memanjang. Warna tubuh umumnya putih kehitaman dan merah sehingga dikenal dengan nila hitam dan nila merah. Nila dapat dibudidayakan di daratan rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Makanan nila berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hydrilla dan ganggang sutra. Untuk pemeliharaan nila dapat diberi makan tambahan berupa pelet. Benih nila yang digunakan untuk pembesaran sebaiknya yang telah mencapai ukuran 8-12 cm. Pada penebaran benih di kolam terpal antara 15-20 ekor per meter persegi. Kedalaman air untuk kolam pembesaran 80-100 cm. Nila diberi pelet sebanyak 2-4% dari bobot biomasa ikan dan diberikan 3-5 kali sehari. Ikan nila dipelihara selama 4-5 bulan sehingga mencapai ukuran konsumsi 400-600 gram per ekor. 3. Lele. Lele mempunyai bentuk yang memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih, dengan 4 pasang sungut, sirip, ekor, dan perut membundar. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. Lele mempunyai alat pernapasan tambahan yang disebut labirin. Terletak di bagian depan rongga insang yang memungkinkan mengambil oksigen langsung dari udara, sehingga tahan hidup
bertahan hidup di perairan yang airnya mengandung sedikit oksigen. Pakan ikan lele berupa pakan alami dan pakan tambahan. Pakan alami seperti cacing, kutu air, jentik-jentik, dan siput kecil. Lele termasuk jenis karnivora atau pemakan daging. Pakan tambahan yang baik adalah yang banyak mengandung protein hewani. Ikan lele hidup dengan baik di dataran rendah sampai daerah perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan lele agak lambat apabila suhu tempat hidupnya terlalu dingin. Lele dipanen pada umur 3-4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor. 4. Patin. Patin termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Patin sangat responsif terhadap pakan buatan serta memiliki pertumbuhan yang cepat sehingga termasuk ikan yang berukuran besar. Warna tubuh ikan patin bagian punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan dan bagian perut putih keperak-perakan. Ukuran kepala relatif Iya, kacau kamu. Ayo, cut nggak apa-apa. Warna tubuh ikan patin bagian punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan dan bagian perut putih keperak-perakan. Ukuran kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah. Pada mulut patin terdapat 2 pasang sungut atau kumis pendek yang berfungsi sebagai teraba. Pada sirip punggung terdapat 1 jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang besar dan bergerigi. Sirip dada juga terdapat 1 jari-jari keras yang juga berubah menjadi patil. Patin adalah ikan omnivora atau pemakan segala dan cenderung menjadi karnivora atau pemakan daging. Di alam patin makan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan udang kecil. Dalam pemeliharaan, patin dapat diberi pakan buatan berupa pelet. 5. Gurame. Bentuk tubuh gurame agak panjang, tinggi, dan pipih ke samping dengan panjang maksimum 65 cm. Gurame banyak dibudidayakan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Sebutan ikan gurame beragam di setiap daerah, yakni gurame atau gurame di Jawa, kalau atau kaloi di Sumatera, dan kala atau kalui di Kalimantan. Gurame mudah berkembang di dataran rendah dengan ketinggian lokasi yang cocok untuk budidaya mulai dari 0 sampai 800 dpl dan suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Ikan gurame peka terhadap suhu rendah sehingga tidak produktif di suhu rendah. Gurame memijah pada umur 2-3 tahun. Produktivitas telur meningkat di musim kemarau. Telur gurame akan menetas dalam selang waktu 10 hari. Gurame menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Gurame termasuk hewan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu azolla, kangkung, dan daun talas dengan pakan tambahan berupa pelet. Pemberian pakan dilakukan sebanyak-banyaknya. Pembesaran ikan gurame menggunakan benih dengan berat minimum 100 gram per ekor. Pembesaran dilakukan sampai berat ikan gurame minimal 500 gram atau lebih sesuai keinginan konsumen. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ukuran konsumsi adalah 500 gram per ekor pada selang waktu 6 bulan, sedangkan berat 1 kg per ekor membutuhkan waktu lebih kurang 9 bulan. B. Ikan air payau. Air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut atau air asin. Air payau ditemukan di daerah-daerah muara dan memiliki keanekaragaman hayati tersendiri. Jenis ikan air payau yang biasa dikembangkan dengan deskripsi karakteristik adalah sebagai berikut. 1. Bandeng. Bandeng merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih. Bandeng memiliki badan memandang seperti torpedo dan sirip ekor bercabang sebagai tanda bergolong ikan penyerang cepat. Warna badannya putih keperak-perakan dan punggung biru kehitaman.
Bandeng digolongkan jenis ikan herbivora karena memakan tumbuh-tumbuhan yang berupa plankton. Pada budidaya bandeng, konsumsi bandeng dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. Benih ukuran berat rata-rata 50 kg atau ekor panjang 7-10 cm dapat ditebar 500 ekor. Ukuran konsumsi akan mencapai berat rata-rata 450 gram ekor setelah dipelihara selama 4 bulan. 2. Udang windu. Udang windu memiliki badan beruas berjumlah 13 dan seluruh tubuh ditutupi oleh kerangka luar yang disebut eksoskeleton. Udang windu juga mempunyai sifat kanibal, yaitu memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya. Udang berganti kulit secara periodik. Udang muda lebih sering diganti kulit dibandingkan udang dewasa. Proses ini memberikan kesempatan kepada udang tumbuh lebih besar. Udang windu sangat menyukai kumpulan berbagai jenis ganggang dan binatang renik di dasar tambak sebagai makanannya, seperti cacing kecil, larva serangga, larva kerang, dan ganggang. Pakan buatan atau pelet sangat penting diberikan, namun harus dipilih pelet yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam karena cara makan udang yang tergolong lambat. C. Ikan air laut. Budidaya pembesaran ikan air payau yang biasa dikembangkan adalah ikan berikut. Deskripsi karakteristik ikan konsumsi air payau. 1. Kakap putih. Ikan kakap putih merupakan ikan Catadromous atau dibesarkan di air dan kawin di air laut. Sifat-sifat inilah yang menyebabkan ikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut tambak maupun air tawar. Ikan kakap putih mempunyai badan memanjang, gepeng, dan batang sirip ekor lebar. Mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar sedikit serong dengan geligi halus, badan atas penutup insang, terdapat lubang kuping bergigi, sirip punggung berjari-jari keras 3 dan lemah 7-8 serta memiliki bentuk sirip ekor bulat. Lokasi yang baik untuk budidaya ikan kakap putih adalah daerah perairan letuk, lagon, dan perairan pantai yang terlindung dari angin dan gelombang dengan kedalaman berkisar antara 5-7 m, serta bebas dari pencemaran. Pakan yang digunakan adalah ikan ruca atau fresh fish. Benih ikan yang sudah mencapai ukuran 50-70 gram atau ekor dari hasil pendederan selanjutnya dipelihara dalam keramba dengan kepadatan penebaran 50 ekor. Pembesaran dilakukan selama 5-6 bulan dan selama periode tersebut dilakukan pengelolaan terhadap kebersihan keramba secara rutin dan pengontrolan terhadap ikan secara berkala untuk menghindari sifat kanibalisme. Pemanen dilakukan setelah ikan mencapai ukuran kurang lebih 500 gram per ekor dengan membutuhkan waktu 5-6 bulan. 2. Ikan kerapu. Ikan kerapu umumnya dikenal dengan istilah growers, memiliki nilai jual sangat tinggi. Kerapu mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat dan dapat diproduksi massal. Bentuk tubuh kerapu agak rendah, moncong, panjang, mempipi, dan menajam. Gigi pada bagian sisi dan terakhir 3 atau 4 baris. Terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan, dan sirip. Bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Habitat benih ikan kerapu macan adalah pantai yang ditumbuhi algae jenis reticulata dan gracilia. Pada tahap dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan pasir berlumpur. Kerapu termasuk ikan karnivora dan cara makannya mencaplok satu persatu. Makan yang diberikan pakan yang paling disukai yaitu crustacea atau rebon, dogol, dan krosok. Juga jenis ikan-ikan kecil atau tembang, teri, dan belanak. Laju pertumbuhan kerapu bebek bisa mencapai 1 per 1 3 gram per hari. Sedangkan kerapu macan 2,5 sampai 3 gram per hari. Balai Budidaya Laut Lampung. Kerapu bebek yang dipelihara dengan berat awal 1,3 gram dan panjang total 4
cm akan mencapai berat antara 400 sampai 500 gram selama 12 sampai 14 bulan. Sedangkan kerapu macan dapat dipanen pada bulan ke-7 dengan berat ukuran lebih 5 gram. Teknik budidaya pembesaran ikan konsumsi. Usaha dibudidayakan adalah usaha untuk memperbanyak atau memproduksi benih dan menumbuhkan ikan hingga menjadi ikan konsumsi yang siap dipasarkan. Dalam kegiatan pembesaran ikan, kita akan mempelajari tentang aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ikan yang akan kita besarkan. Melalui mekanisme tahapan-tahapan pada teknik pembesaran ikan, sehingga benih ikan yang mulanya sangat kecil dapat tumbuh menjadi ikan besar berukuran konsumsi. Pembesaran ikan konsumsi merupakan proses budidaya yang bertujuan untuk memperoleh ikan ke ukuran konsumsi. Budidaya pembesaran ikan merupakan salah satu segmen usaha yang banyak dilakukan para pembudidaya ikan. Pembesaran ikan relatif lebih mudah karena keterampilan yang dibutuhkan sangat sederhana dibandingkan melakukan pembenihan. Teknik yang perlu diperhatikan adalah memilih wadah budidaya, memilih benih, padat penebaran, pola pemberian pakan, pencegahan hama dan penyakit ikan, pengontrolan pertumbuhan atau sampling, grinding, dan sortasi, pengolahan kualitas air yang tepat, serta panen dan pasca panen. 1. Wadah budidaya. Siapkan wadah budidaya sesuai dengan jenis ikan yang akan dibudidayakan dan lokasi budidaya. Wadah budidaya bisa berupa kolam, bak, atau jaring apung, atau keramba, jaring apung, atau tancap. Lakukan persiapan wadah budidaya dengan cara pengeringan, pemupukan, pengecekan saluran air, pemeriksaan kualitas air, dan sanitasi. Pengeringan dan penjemuran dasar kolam atau tambak dapat dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Pengeringan tanah dasar kolam atau tambak yang baik juga efektif untuk membunuh benih-benih ikan liar, ikan-ikan buas, benih kepiting, dan hama-hama lain, serta bibit-bibit penyakit. Pemupukan kolam atau tambak merupakan faktor penting untuk memperoleh keberhasilan dalam membesarkan ikan. Tanpa pemupukan, maka keberadaan plankton tidak bisa dipertahankan atau ditingkatkan lebih banyak lagi. Unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh plankton dapat berkembang dalam kolam dengan pemupukan, pengecekan saluran air, dan pemeriksaan kualitas air. Debit air yang cukup besar merupakan persyaratan utama untuk membuat wadah budidaya. Debit air yang besar akan menjamin ketersediaan air yang berguna bagi kolam, seperti memudahkan penggantian air, pemantauan kualitas air pada sumber air dan pada media budaya. Pada hakikatnya bertujuan 1. Mengetahui nilai kualitas air dalam bentuk parameter fisik, kimia, dan biologi, membandingkan nilai kualitas air tersebut dengan nilai kualitas air yang ideal untuk budidaya tambak, menilai kelayakan suatu sumber daya air untuk kepentingan tertentu. 2. Pemilihan benih. Penebaran benih bertujuan untuk memasukkan ikan dalam wadah budidaya dengan padat penebaran tertentu. Pilihlah benih sesuai ukuran untuk tujuan pembesaran. Cari benih yang bergerak aktif, tandanya benih tersebut berkualitas baik, kondisi fisik yang normal, serta kulit ikan atau sisik tidak gugus. Pertimbangan-pertimbangan dalam memilih benih yang bisa dibesarkan pada sistem teknologi budidaya yang digunakan diantaranya adalah ketersediaan spesies benih yang akan dibesarkan. Apabila spesies atau jenis benih yang tersedia banyak, maka kita tidak menemukan masalah dalam menggunakan yang tersedia banyak, maka kita tidak menemukan sistem teknologi budidaya atau wadah yang akan kita pakai.
Kecocokan spesies benih. Apabila kita sudah memilih sistem teknologi budidaya tertentu, misalnya kolam, maka kita harus memilih spesies yang cocok hidup dan tumbuh dengan baik di kolam. Daya adaptasi benih, survival rate atau tingkat kelangsungan hidup ketika dipelihara. Ukuran benih merupakan kriteria yang umum menjadi pertimbangan dalam menentukan benih yang akan ditebar. Harga benih yang terlalu mahal bisa menjadi pertimbangan untuk tidak memilih benih tersebut untuk disebarkan. Apabila kalau ikan sudah dipanen dan ketika dipasarkan harga jualnya tidak sesuai harapan atau ekspektasi, maka pengelolaan dan pemilik usaha akan merugi. 3. Penebaran benih. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada tiap meter persegi wadah. Kepadatan ini ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang dilakukan, ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Pada penebaran benih ikan yang ditebar di kolam dan tambang bervariasi menurut pola pemeliharanya serta komoditas ikan kulturnya. Di bawah ini pada penebaran beberapa jenis ikan. Pada penebaran ikan bandeng dalam SNI tahun 2005 sampai 10 ekor dengan ukuran lebih 40 sampai 70 meter, bobot 8 gram sampai 15 gram dengan lama waktu pemeliharaan 90 sampai 120 hari, diperoleh hasil panen 8 ekor per kilo atau 125 gram per ekor. Pada tebar lele jumbo 50 ekor dengan biomasa benih 7 gram sampai 10 gram, lama waktu pembesaran 60 sampai 75 hari, diperoleh hasil panen 8 sampai 10 ekor per kilo atau 100 sampai 125 gram per ekor. Pada tebar ikan mas 5 sampai 10 ekor, biomasa benih 8 sampai 10 gram per ekor, lama waktu pemeliharaan 120 hari. Pada tebar ikan nila 5 sampai 10 ekor, biomasa benih 8 sampai 10 gram per ekor, lama waktu pemelihara 120 hari. Penebaran benih harus dilakukan dengan hati-hati. Lakukan penebaran benih pada pagi atau sore hari. Hal ini dilakukan agar benih yang ditebar tidak mengalami stres atau tingkat kematian tinggi. Biarkan benih keluar dengan sendirinya atau dikeluarkan pelan-pelan dari kemasan benih atau plastik. Sebelumnya, masukkan air kolam ke dalam plastik sedikit demi sedikit agar mudah beradaptasi dengan kondisi kolam atau aklimatisasi. Aklimasi adalah proses penyesuaian biota air terhadap satu parameter kualitas air di perairan tempat budidaya. Sedangkan aklimatasi adalah penyesuaian biota air terhadap faktor-faktor kualitas air pada lingkungan barunya, seperti suhu, pH, alkalinitas, dan sebagainya. Pola pemberian pakan. Pakan menentukan keberhasilan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesar dikelompokkan menjadi 3, yaitu pembesar ikan secara ekstensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengandalkan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pada pola pembesaran ini, kesuburan perairan akan sangat menentukan tumbuhnya pakan alami. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam tergenang dan di sawah. Pembesaran ikan secara semi-intensif, yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan dengan tambahan pakan tambahan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya seperti dedak. Pembesaran dilakukan di kolam air tenang. Pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan.
Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Berikan pakan secara sedikit demi sedikit agar pakan dapat dimakan habis sebelum tenggelam ke dasar kolam. Gunakan pakan yang aman. Hindari pemberian pakan berupa bangkai karena kurang aman terhadap ikan dan dikhawatirkan memberikan efek pada ikan yang akan dikonsumsi. Pakan diberikan sesuai perkembangan ikan, di mana ukuran pakan berupa pelet berbeda sesuai besarnya ikan. Banyaknya pakan ditentukan dari bobot ikan secara keseluruhan atau pakan diberikan sesuai target panen yang diinginkan. Untuk pembesaran kisaran 0,5 sampai 0,7% dari target panen. 5. Pencegahan hama dan penyakit. Serangan penyakit dan gangguan hama dapat menyebabkan pertumbuhan ikan mengalami hambatan. Gangguan yang terjadi yaitu pertumbuhan lambat yang cenderung kerdil, kematian meningkat, dan menurunkan hasil panen. Ikan yang dipelihara dapat terserang penyakit karena kualitas air yang buruk dan malnutrisi. Agar ikan yang dipelihara tidak terserang hama dan penyakit, maka harus digunakan pencegahan, sehingga tindakan paling efektif dibandingkan dengan pengobatan. Pencegahan dapat dilakukan mulai dari persiapan wadah dan media budidaya. Kenali hama penyakit ikan agar penanganan ikan lebih tepat dan efektif. Ganti air secara berkala jika budidaya dilakukan di bak. Jika menggunakan obat-obat kimia, perhatikan efek sampingnya baik pada ikan, lingkungan, dan manusia yang akan mengonsumsinya. 6. Pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian konsumsi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan ikan hidup. Agar ikan dapat tumbuh dengan optimal, maka kondisi lingkungan kolam pembesar harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Variabel kualitas air yang sangat berpengaruh antara lain suhu, kadar oksigen terlarut, kadar CO2, volume air, dan kekeringan air. 7. Pengontrolan pertumbuhan. Sampling, grading, dan sortasi. Pengontrolan dilakukan untuk mengecek budidaya pembesaran agar dapat tumbuh dengan baik. Pertumbuhan ikan sesuai dengan umurnya. Pengontrolan dilakukan dengan sampling ikan dari kolam pada umur tertentu, kemudian diamati dan dianalisa sesuai pertumbuhannya. Sortasi dan grading. Grading dilakukan untuk mengklasifikasikan ikan berdasarkan ukuran agar ikan yang cenderung kerdil tidak dimangsa yang besar dan ikan yang besar tidak dimangsa ikan yang lebih kecil. Sortasi adalah cara pemeliharaan ikan dilihat dari ukuran, pertumbuhan, dan kesehatan. Ikan yang sakit perlu dipisahkan agar tidak menularkan penyakit pada ikan lainnya. Lakukan pengamatan dan pengontrolan dengan baik dan seksama sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk keberhasilan budidaya. 8. Panen dan pasca panen. Panen dilakukan setelah ikan konsumsi mencapai bobot atau ukuran tertentu sesuai permintaan konsumen. Cara permanen tepat menentukan mutu ikan konsumsi yang dihasilkan. Penanganan ini akan mempengaruhi tingkat kematian saat panen. Kegiatan panen diliputi persiapan penampungan ikan, pengeringan kolam, penangkapan ikan, dan pengangkutan serta pengemasan. Pemanenan sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari. Pengemasan ikan hasil pembesaran harus memperhatikan jarak dan waktu tempuh, jumlah benih yang diangkut dalam wadah, dan kondisi kualitas air selama pengangkutan. Yang terpenting yaitu suhu air, salinitas air, pH, dan oksigen dalam wadah. Pengemasan bisa tertutup menggunakan plastik dan terbuka dengan menggunakan drum, ember, dan wadah lainnya.